Pucuk mendaru bukit berahu, tempat bersarang alam perkasa. Sungguh mendayu rindu menggebu, kembali bersua pemirsa dimanapun berada. Merayu-rayu untayan sair, laksana pujangga sedang jatuh cinta. Natak berpantun kembali hadir, semoga berkenan tuan pemirsa. Hai pemirsa di rumah, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat tentunya. Hari ini Dita sedang berada di salah satu kediaman seorang novelis yang berasal dari Bangka Belitung. Siapa dia? Yuk ikutin Dita terus ya. Bunga sekuntum disanding Dian, elok dipandang, elok dipajang. Assalamualaikum Bang Ian, semoga berkenan kami bertandang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, silakan duduk, silakan. Terima kasih Bang Ian. Apa kabar nih Bang Ian? Alhamdulillah. Gimana sehat Bang ya? Iya. Alhamdulillah sehat. Nah pemirsa, hari ini sudah berada di samping kita salah satu novelis yang berasal dari Bangka Belitung, yaitu Bang Ian Sancin. Pertanyaan pertama saya sederhana aja sih Bang. Kan banyak nih profesi yang lain Bang ya, kayak dokter, polisi, PNS. Kenapa Abang memilih menjadi seorang penulis Bang? Kalau jawaban singkatnya mungkin sudah takdir ya, tetapi tidak begitu jawabannya. Iya kan? Jadi setelah kita tahu bahwa kita suka menulis sejak awal dari kelas 4 SD itu, kalau dulu kan ada pelajaran mengarang gitu toh. Iya. Saya suka sekali dengan pelajaran mengarang. Nah, kemudian untuk memotivasi kita supaya supaya giat menulis gitu ya. Kita selalu membaca. Jadi membaca ketika itu orang tua saya itu ada langganan majalah Si Kuncung pada waktu itu, majalah anak-anak yang khusus untuk ya kalangan kita di SD lah pada masa itu ya. Nah, kesukaan kita membaca majalah-majalah itu kemudian terus membuat saya saban kali dalam pelajaran bahasa Indonesia disuruh mengarang. Nah, saya sangat suka sekali. Nah, sejak itulah saya termotivasi untuk menjadi penulis, gitu. Begitu Bang ya, jadi memang sudah passionnya sejak kelas 4 SD Bang ya? Iya, jadi tidak terpikirkan nanti mau jadi apa, tidak. Jadi semata-mata ketika itu hobinya menulis apa saja ketika itu. Mengalir saja? Ya, mengalir saja. Jadi misalnya begini, misalnya ketika ada liburan sekolah gitu ya. Nah, nanti di sekolah kita kan disuruh untuk mengarang, ceritakan kembali tentang apa-apa saja yang kamu dapatkan dari semasa liburan. Nah, kita menulis tentang berbagai hal, misalnya tentang kita bermain, tentang kita berpetualang di tempat-tempat yang belum pernah kita tempuh. Nah, kemudian kita ceritakan apa saja di hal-hal yang menarik pada waktu itu. Nah, itu kemudian apa yang saya ceritakan itu diapresiasi oleh kawan-kawan, ceritanya bagus gitu. Jadi saya merasa tersanjung gitu seolah. Nah, ini yang membuat saya merasa bangga gitu untuk menjadi penulis. Itulah awalnya. Itulah awalnya Bang. Iya. Jadi Bang, untuk awalnya itu apakah ada dinamika Bang setelah memutuskan menjadi seorang penulis? Apakah ada tentangan dari kedua orang tua Abang waktu itu? Oh enggak, ketika itu menjadi penulis itu kan membuat mereka berpikir bahwa ini anak ini tidak nakal gitu, tidak apa-apa gitu ya, adem gitu seperti itu ya. Nah, walaupun kenakalan-kenakalan itu pasti ada tetap ya, namanya anak-anak juga. Tapi ada bagian-bagian tertentu yang membuat saya tekun itu membaca dan menulis itu membuat membuat mereka mungkin merasa nyaman gitu ya, seperti itu. Nah, untuk hal-hal yang kemudian memotivasi saya untuk menetapkan menjadi penulis kan kemudian artinya artinya ketika kita membaca, misalnya ada cerita pendek, ada novel yang kita temui di majalah-majalah itu kan. Nah, kemudian itu termotivasi bahwa saya harus juga membuat hal seperti itu. Nah, itulah tantangan pertama. Tapi kemudian tentu saja tidak semudah itu kan. Artinya pada masa itu kita menulis itu tidak hanya sekedar untuk hobi semata. Iya kan? Nah, tetapi ada ketika orang meminta saya,
Bang Yan, tolong nih bikinkan gitu kan. Ada kawan-kawan tuh minta tolong tuliskan sesuatu tentang cerita seperti itu. Nah, kita kemudian dimintain itu, nah ada upahnya. Itu baru kenal pertama gitu loh. Oh, ternyata gitu menulis ini juga ada hasilnya ketika itu. Juga ternyata Bang ya. Walaupun hanya sekedar bantuan gitu ya. Nah, tolong dong Bang Yan tuliskan ini, buatkan aku ini gitu ya. Iya. Nah, ini saya upah tuh gitu, berapa itu? Harga teman Bang ya awalnya ya. Iya, awalnya seperti itu gitu loh. Ya. Jadi Bang ya, kesuksesan menjadi penulis ini kan tidak bisa diraih secara instan nih Bang. Betul. Ya. Pasti melalui proses yang sangat panjang. Iya. Ya. Jadi seperti apa sih Bang Ian melakoninya itu? Begini, penulis kan kemudian ketika munculnya seolah-olah ada predikasi penulis itu setelah tulisan kita dimuat di majalah, ya kan? Nah itu pertama kali tulisan saya dimuat di majalah itu di majalah Family Jakarta ketika itu tahun 1986 gitu. Nah ketika itu dalam proses membuat cerita itu tentu tidak sekali bahwa begitu kita munculkan langsung dimuat, tidak gitu kan. Ada beberapa kali kemudian baru dimuat. Nah proses ini memakan waktu cukup lama lah. Saya tidak bisa memperkirakan ada 2-3 naskah seperti itu yang kemudian harus disisihkan seperti itu. Nah itu menuntut beberapa pelajaran pembaharuan baru tentang menulis ketika itu. Nah, tidak ada yang mengajarin saya kecuali saya harus belajar sendiri secara otodidak. Nah, proses otodidak inilah yang kemudian membuat saya harus tekun membuat sesuatu supaya tulisan itu lebih bagus dari yang kemarin seperti itu. Nah, itu prosesnya. Nah, tentu saja dari pengalaman-pengalaman kegagalan itu saya harus terus mencari. Nah, mencarinya ya dengan mempelajari beberapa hal. Bukan hanya beberapa hal, banyak hal sebenarnya, mulai dari pembahasaan, kemudian perbendaharaan, pengalaman-pengalaman yang harus saya cukil ke sana kemari gitu ya. Tentu saja tidak semudah itu, karena dari pengalaman-pengalaman pribadi yang mungkin saya temui secara empirik itu, ada bagian-bagian yang di dalamnya mengandung sesuatu yang harus saya munculkan. Nah, sesuatu yang harus saya munculkan adalah pendapat saya kan. Nah, itu yang membuat saya kemudian sedikit terpacu dan terus. Nah, itu membuat kita terus tertarik untuk menulis. Nah, prosesnya seperti itu gitu. Terus berulang sampai menjadi serius Bang ya, menjadi seorang penulis ya. Harus serius, harus serius. Harus serius Bang ya. Harus serius, iya. Buah semangka, buah pepaya, manis buahnya, segar sekali. Pemirsa jangan kemana-mana, Nata Berpantun akan segera kembali. Pergi ke laut mencari cumi, pergi ke kebun mencari kemiri. Masih tetap bersama kami, Nata Berpantun, sumber inspirasi. Nah Bang Ian, kita balik lagi ke topik kita Bang ya. Jadi menekuni seni sepertinya halnya menulis ini Bang, kan selain mengasah kemampuan juga butuh semacam keberuntungan nih Bang, untuk dapat terkenal dan karya-karyanya booming di masyarakat. Menurut Bang Ian, gimana sih dengan anggapan ini Bang? Sebenarnya sah-sah saja orang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih berharga dari hal-hal yang sebelumnya gitu kan, apalagi dalam hal tulis menulis, karena tulis menulis kan harus terbaca oleh orang banyak ya. Nah kemudian ketika kita berharap tulisan kita dibaca, ya artinya itu membuat kita merasa merasa memiliki semacam kebanggaan tersendiri seperti itu. Jadi artinya masalah kebanggaan itu saya rasa hal yang sangat manusiawi gitu. Nah, yang sangat manusiawi. Jadi dalam hal menulis, kebanggaan yang kita munculkan adalah kebanggaan ingin ingin berbagi pengalaman, kemudian berbagi pendapat gitu kan. Dan kemudian
berbagi ya apa namanya ya, sedikit ilmu yang kita miliki lah gitu. Ya saya rasa seperti itulah gitu. Seperti itu. Di antara karya-karya abang nih yang sudah banyak banget pastinya bang ya, ada nggak yang menurut pribadi abang yang paling berkesan atau paling fenomenal? Mengapa demikian bang? Karya di dekade tahun 2000-an, 2009 itu saya menulis trilogi Yin Galema, sebuah novel sejarah dengan latar masa lampau. Itu trilogi itu terdiri dari 3 abad, 1 abad ke-17, 2 abad 18, dan terakhir sedang digarap abad 19. Nah, 2 di antara ini ya tentunya dua-duanya berkesan lah. Tapi yang paling berkesan jelas yang pertama, karena ketika kita memunculkan itu ya luar biasa sambutan masyarakatnya, ya kan? Nah, trilogi Yin Galema yang membuat saya bangga itu ketika kawan-kawan sedikit memuji bahwa kita memiliki kemampuan untuk menulis berbagai latar belakang dari beberapa negara gitu, seperti itu. Misalnya yang saya tulis di dalam cerita itu latar belakang Manchuria abad ke-17, kemudian Singapura abad ke-17, Malaka abad ke-17, juga Jawa Timur abad ke-17, dan tentunya Belitung juga abad ke-17 ketika itu. Dari beberapa latar belakang wilayah itu, menurut kawan-kawan kemampuan menulis tentang abad itu sesuai gitu dengan data-data sejarah yang ada gitu di bacaan seperti itu. Nah, jadi yang paling menarik oleh kawan-kawan itu artinya kita kan belum pernah kemana-mana, belum pernah ke Cina, belum pernah ke Singapura, belum pernah ke Malaka, tetapi kita bisa menulis tentang wilayah itu. Nah, tentu saja itu dari membaca sebenarnya gitu kan, membaca. Nah, itu membuat saya sedikit ya artinya memiliki kebanggaan tentang itu. Dan novel pertama dari trilogi Yin Galema itu kan memang juga yang membuat kita bangga karena sudah menjadi inspirasi dari beberapa orang sarjana. Karena di dalam cerita-cerita itu diadopsi mereka untuk dijadikan tesis mereka di dalam mendapatkan gelar pendidikan mereka gitu. Ada beberapa orang, 4-5 orang lah seperti itu. Nah, itu membuat saya, artinya satu karya yang pertama Yin Galema itu membuat ya saya sangat diapresiasi ya, sekali, sangat diapresiasi sekali. Dan itu pada tahun 2015 juga oleh kawan-kawan Yogyakarta sudah diteaterkan secara kolosal. Dan itu menurut pengamatan mereka, menurut berita koran lokal, itu merupakan sebuah teater yang dikunjungi oleh pengunjung dengan pengunjung terbanyak pada masa itu, hampir 1.300 lah, 1.300 penonton ketika itu. Luar biasa. Luar biasa. Di Taman Budaya Yogyakarta 2015. Iya bang, saya ingin nanya nih bang, bagian apa sih bang yang tersulit dari seorang penulis bang untuk menjadi seorang penulis profesional dan menjadi hambatan bang? Saya rasa bagi saya sih tak ada gitu. Gitu ya. Karena memang passion kita bang ya. Iya, karena sejak awal memang kesukaan kita menulis gitu. Cuman dalam proses menulis ya memang kalau belakang-belakang ini kita agak kekurangan daya konsentrasi gitu. Ya saya pikir mungkin itu pengaruh risiko sosial kali ya, risiko sosial. Jadi karena kalau saya harus tekun terus menulis dan kemudian saya harus meninggalkan pergaulan, kan artinya tidak memiliki ruang gerak yang luas untuk bergaul. Nah, risikonya saya harus meninggalkan juga bagian-bagian ketekunan saya ketika berkonsentrasi. Nah, itu yang membuat sedikit ada hambatan untuk hal itu. Tapi no problem lah, karena saya bermaksud menulis itu tidak mengejar target hasilnya, gitu kan? Tapi menikmati prosesnya. Emang murni karena abang suka bang ya? Iya, gitu. Suka sekali seperti itu. Jadi artinya mau kapanpun selesainya terserah lah. Pokoknya saya harus menulis. Seperti tidak itu. Ada target bang ya ternyata? Tidak ada target. Buka ditebar rawai dijamah, semoga ikan banyak terjerat,
mohon sabar pemirsa di rumah, ada iklan yang mau lewat. Pemirsa, masih bersama kami hari ini di Natap Berpantun. Tentunya masih tetap bersama Bang Ian, Bang ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang dinamika Bang Ian menjadi seorang penulis dan apa saja hambatan, Bang ya. Iya. Dan apa saja target Bang Ian. Iya. Dan kita masih akan tetap lanjut, Bang ya, untuk menceritakan bagaimana menjadi seorang penulis profesional ini, Bang. Iya. Balik, Bang. Kita mau bertanya lagi nih, Bang. Ya. Dalam petualangan mencari apa yang hendak ditulis, apa saja sih Bang kejadian yang paling berkesan bagi Abang Ian? Nah, begini. Seperti apa suka dukanya? Di dalam saya mengumpulkan banyak data. Karena ketika saya baca di buku dan kemudian saya harus mencocokkan data-data tersebut di lapangan, gitu kan? Nah, setelah saya di lapangan, kemudian ada hal-hal yang mungkin tidak terpikirkan oleh orang lain ya, karena ketika saya di lapangan, katakanlah misalnya saya ingin menggambarkan tentang rumah pada abad ke-17 pada masa itu, ketika itu katakanlah itu sebuah bentuk istana, ya kan. Nah sekarang kan tidak ada lagi itu. Nah ketika saya masuk ke wilayah itu, ada sesuatu seolah-olah saya hadir di dalam dalam ruang itu, gitu, di dalam ruang itu. Nah itu pengalaman yang mungkin tidak ditemukan oleh orang lain. Ya mungkin karena semangat saya mungkin ya, apa mungkin karena impian saya, apa karena obsesi saya sehingga itu muncul gitu. Nah hal-hal seperti ini yang selalu hadir ketika saya melakukan riset ke lapangan, gitu. Nah artinya ada semacam kemudahan yang diberikan kepada saya. Ketika saya mengumpulkan data kemudian mencocokkannya ke lapangan, itu terekam gitu. Nah itu mempermudah saya untuk menulis. Mempermudah saya untuk seperti menulis. Alam juga merestui Bang ya. Nah seperti itulah kurang lebih. Apakah karena memang diberi kekuatan oleh sesuatu yang maha gaib, kita nggak ngerti gitu. Kita nggak ngerti gitu. Tapi hadirnya itu kemudian memudahkan saya untuk menulis. Seperti kembali ke masa lalu Bang ya. Iya, seperti kembali ke masa lalu gitu, seperti itu. Jadi seolah-olah saya hadir di dalamnya. Dan itu yang kemudian membuat saya hidup di dalam karakter setiap tokoh yang saya tuliskan. Itu yang ada pengalaman-pengalaman itu. Cukup ya katakanlah misalnya begini. Saya masuk ke sebuah museum. Di museum itu banyak sekali peninggalan benda-benda purbakala pada masa lampau. Ya kan? Nah, entah itu senjata, entah itu pakaian gitu ya. Entah itu pernak-pernik tradisi yang ada pada masa itu. Nah, ketika saya melihat itu ada sesuatu gambaran yang muncul di dalamnya. Nah itu ya. Ada kilasan balik Bang ya. Seperti itu gitu, seperti itu gitu. Seperti itu. Luar biasa. Nah itu yang kemudian memudahkan saya untuk menulis. Menjadi salah satu inspirasi Bang Ian juga Bang ya. Ya inspirasinya tiba-tiba hadir seperti itu gitu. Ketika kita melihat itu muncul. Gitu ya, mungkin imajinasi itu mungkin imajinasi kita nggak ngerti itu. Tapi itulah kenyataan yang kemudian muncul dan harus saya tuliskan. Ya katakan misalnya saya membayangkan tentang seorang putri, karena tokohnya memang Yin Gelema itu adalah seorang putri Cina yang hadir pada masa itu. Dan di museum itu ada pakaian pengantin, pakaian pengantin putri Cina di Museum Belitung itu. Nah saya membayangkan tentang itu. Nah, bagaimana dia berpakaian itu, kemudian bagaimana rupa cantiknya dia, bagaimana kemudian karakter dia dan segala macamnya seperti itu. Nah, dari bentuk pakaian itu. Nah, itu yang kemudian belum lagi senjata-senjatanya. Kemudian ketika kita melihat senjatanya, kemudian apakah kemudian karakter dia adalah seorang kesatria perempuan
sampai sejauh mana keteguhan hati dia untuk melawan musuh-musuhnya. Nah, itu yang kemudian tergambarkan dari beberapa hal ketika kita melihat peninggalan dari benda-benda bersejarah itu. Sangat menarik sekali pemirsa. Jadi Bang Ian, ada adagium yang menyebutkan bahwa kejujuran dalam berkarya adalah roh dan nyawa dari sebuah karya seni, termasuk tulisan dan novel. Apa yang dimaksud dari adagium tersebut, Bang? Dan seperti apa sih realitanya, Bang? Bagi saya sendiri, itu sebenarnya kejujuran itu adalah sesuatu yang harus kita tuliskan. Keharusan. Harus kita tuliskan, karena mau tidak mau sebenarnya orang harus mengetahui dari apa yang kita tahu. Nah, apa yang kita tahu kemudian kita tulisin, orang menjadi tahu. Nah, itu sebenarnya kejujuran seperti itu, apa adanya. Nah, cuman menuliskan apa adanya itu kan dalam bentuk beberapa cara. Misalnya, katakanlah misalnya kalau kita menggambarkan sesuatu air surut, air sedang surut, boleh saja kita sebut air tidak pasang, artinya kan tetap sama, gitu kan? Nah, ada pilihan-pilihan kata seperti itu. Nah, yang mana yang harus kita pakai nanti tergantung yang mana indahnya, seperti itu, gitu. Baik, Bang Ian. Jadi banyak orang yang bermimpi jadi penulis, tapi mereka takut dan tidak tahu cara memulainya nih, Bang Ian. Ya? Iya. Seperti apa sih, Bang, kiat bagi penulis pemula agar bisa eksis dan survive? Mungkin bisa dibagi sedikit, Bang, tipsnya nih, dan kiat bagi pemirsa di rumah dan untuk saya sendiri nih, Bang. Pertama, harus sabar. Sabar dalam arti bahwa kita tidak menunggu tetapi berusaha. Jadi sabar itu artinya berusaha. Dalam usaha itu tentu ada beberapa hal yang harus kita tekuni. Pertama adalah membaca sebanyak-banyaknya bacaan dan tanpa batasan. Apa saja. Karena setiap tulisan itu dia ada ruang, ada tokoh, ada waktu, ya kan? Nah, itu semua dimensi masuk. Jadi artinya semua disiplin ilmu masuk di dalamnya. Entah itu fisika, ya kan? Entah itu apa namanya psikologi, entah itu sosiologi, ya kan, semuanya masuk. Jadi artinya membaca apa saja tanpa batasan itu. Nah, kemudian kan kalau menuliskan tergantung tema, ya kan? Tergantung tema yang apa yang akan kita munculkan. Nah, masalah tema kan tergantung sejauh mana kita mengkonsentrasikan tema itu. Nah, jangan melenceng dari tema. Jadi artinya ketika kemudian kita ingin menentukan sebuah tulisan, tentu tema adalah berperan penting. Nah, artinya kita harus pandai-pandai melatih menulis tentang tema. Artinya kalau berkaitan dengan merah misalnya, kita ingin menulis tentang merah. Merah itu apa saja? Misalnya kan, entah itu darah, ya kan? Entah itu cat warna merah, gitu kan? Entah itu marah, gitu. Kita kumpulkan saja semua berkaitan dengan itu. Nah, belajar untuk menentukan tema-tema harus dilatih dari hal-hal yang kecil. Nah, kalau perempuan misalnya kan, perempuan mengenai apa saja tentang perempuan. Nah, jadi kita tidak boleh melenceng dari satu titik fokus tentang tema itu. Nah, biasanya orang apabila kehilangan tema itu dia akan susah untuk untuk kembali ke sisi itu, gitu. Nah, artinya bahwa banyak orang yang kemudian kehilangan konsentrasi ketika temanya sudah tidak didapatkan lagi. Nah, tema adalah sebenarnya sebuah rel yang tidak boleh ke kiri ke kanan, dia harus lurus saja. Nah, tujuannya tentu saja endingnya harus kemana, itu urusan kemudian. Tetapi tidak boleh melenceng dari itu. Kalau temanya misalnya tentang alam, alamlah, ya kan? Kalau tentang sejarah lah, gitu. Meskipun yang lain mengikuti, seperti itu. Jadi kiat-kiat lain saya pikir bahwa harus dilatih terus-menerus tentang indahnya berbahasa itu dalam tanda kutip, ya kan? Nah, itu tadi salah satunya adalah kejujuran itu. Jadi menempatkan sebuah kata yang memiliki makna yang dalam. Makna yang dalam itu artinya yang terkandung di dalam pikiran kita, kemudian kita wakilkan di dalam kata-kata itu sehingga terbentuk menjadi kalimat, dan kalimat itu seolah memiliki kekuatan.
ketika orang membaca dia akan menjadi tertarik. Nah, yang sering dikatakan orang ada ruhnya. Nah, itu yang harus kita buat sedemikian rupa. Pertama, menarik katanya. Kedua, dia memikat pikiran pikiran pembacanya, sehingga dia terjerat terus-menerus untuk membaca itu. Nah, bagaimana cara menjeratnya? Mungkin bisa saja dengan pertanyaan-pertanyaan yang terkandung di dalamnya, sehingga orang terus mengikuti cerita itu. Itu salah satunya. Yang penting terus berusaha aja Bang ya, karena tidak ada yang tidak mungkin Bang ya. Memang awalnya agak susah, tapi karena proses yang panjang itulah mendapatkan hasil yang setimpal juga Bang ya. Ya, secara umum sih seperti itulah, seperti seperti tumbuh kembangnya sebuah kehidupan lah ya. Dari lahir, kemudian golek-golek, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari, kan seperti itu. Tidak ada proses yang mudah. Yang mudah untuk itu. Terima kasih banyak Bang Ian. Hari ini saya luar biasa mendapatkan banyak ilmu dari Bang Ian, banyak mendapatkan kiat-kiat cara menjadi seorang penulis, dan juga untuk pemirsa di rumah. Terima kasih banyak atas waktunya Bang Ian ya. Semoga di lain waktu kita masih bisa berbincang lagi Bang. Insya Allah. Insya Allah. Pemirsa, pasang pulut di pucuk cemara, berharap dapat si murai batu. Tiba kita di penghujung acara, sampai bertemu di lain waktu. Rindu kasih di ujung senja, lama dipendam jadi nestapa. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.